Shalom everyone, it is good to see you again in God's presence. I would like to remind everyone that our Connect group is still conducted via online, and I will advise everyone to stay connected to the Connect group. For more information regarding our Connect group, you can find out on the screen here. And now it is the time for us to give our offering. You can do so by scanning the QR code on the screen here. Let us pray for our offering. Father God, we thank you for all the blessing that you have given to us, for everything you have done for us. Now we would like to give our offering. Let it please you, and we give our offering with our full heart. In Jesus' name we pray. Amen. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Yang percaya Tuhan pegang kendali, mari kita memuji Dia, come on! Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu percaya penuh padamu ya Tuhan, takkan pernah berubah.
percaya walau bumi bergoncang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dari parararapapa, 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 parararapapa. Haleluya, kami percaya, kami percaya. Saat tak seorang pun dapat menolongku, dunia berkata habislah sudah masa depanku. Tapi ku tahu ada pribadi yang setia, dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu kawal aku, ku merasa tenang. Hanya di dalammu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setiamu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Tapi ku tahu ada, tapi ku tahu ada pribadi yang setia, dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu kawal aku, ku merasa
dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan kasih setia-Mu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Kami mau mengiringmu, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, apapun yang terjadi. Kami mau terus berpaut pada-Mu. Kami menyembah. Mari kita sembah Dia. Mari mendekat kepada Dia. Ada sumber damai. Dia adalah sumber kedamaian dan sumber ketenangan. Thank you Jesus. Oh, da, 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 baya, da, 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 baya, so. Kami menyembah di hadirat-Mu, kami thank you God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari dengan iman katakan, hanya dekat padamu kawal aku, ku merasa tenang. Hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan kasih setia-Mu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Mari nyanyikan bersama-sama. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku.
Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segala ku berharap padamu, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi itu rindu hati kami Tuhan. Kami mau berada dekat-Mu. Amin. Berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu. Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu, lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu, lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu Tuhan, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah tetap untuk selama-lamanya. Ukirkan di loh hati kami kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami. Kami tidak akan pernah sama lagi, tapi semakin hari kami akan semakin serupa dengan gambar dan rupa Kristus.
Kami antusias, kami gak sabar lagi untuk makan sekenyang-kenyangnya dari firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Shalom jemaat Gereja Mawar Sharon Singapore. I miss you all, really miss you all. Dari hari ini, waktu saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya berdoa dalam hati saya untuk Tuhan terus kerjakan pekerjaan baik bagi jemaat, bagi gereja, bagi Pastor Moro. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan menyertai sepanjang hidup setiap orang yang dikasihinya. Haleluya. Amin, amin. Di dalam kita mengikuti Tuhan, kita gak pernah problem free. Di dalam mengikuti Tuhan ada peperangan yang harus, sorry sebentar ya, saya lupa ini. Setelah ngomong-ngomong saya baru berasa ada sesuatu yang berbeda. Alright, lanjutkan ya. Di dalam kita mengikuti Tuhan ada peperangan yang kita harus hadapi. But we need to make sure we are in the right battlefield. Ada di dalam peperangan yang benar. Jangan sampai kita ada di peperangan yang salah. Karena peperangan di mana yang Tuhan izinkan dan maksudkan dalam hidup kita adalah dimaksudkan untuk menang. Tapi kalau kita sendiri libatkan and get ourselves complicated in the wrong battlefield, nah disitulah kita akan postpone, disitulah kita akan tertunda masuk di dalam rancangan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini I'm gonna talk about fight for what matters. Again, you can write it down. Apa yang akan saya sampaikan adalah fight for what matters. Ada di kitab 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ke-5. Anda antusias untuk sama-sama menggali kebenaran firman Tuhan? Amin. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ke-5. Kita akan baca dulu ayat yang 1 dan 2. Ya, kita berhenti di ayat yang kedua. Saya bacakan sikap Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Kita berhenti di sana, kita akan lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Di sini Paul punya authority dipertanyakan. Paul lagi digosipin sama orang-orang sebagai pemimpin gereja. His authority is questioned dan ada troublemaker di Korintus yang menuduh Paulus berusaha menunjukkan dirinya lebih tegas di tulisan daripada berjumpa dengan aslinya. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Paulus dan mereka mengatakan that Paul is being weak and cowardly when they face him face to face. Tapi lebih berani di dalam tulisan. Nah, disinilah Paulus berkata di ayat yang pertama, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu itu bukan kata Paulus. Tapi Paulus sedang mengutarakan apa yang dikatakan oleh jemaat Korintus, troublemaker yang mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang dirinya. Di komen miring oleh netizen gitu ya ceritanya ya. Ada haters yang menyebar opini tentang Paulus yang mencari-cari kelemahan dan kesalahannya. Padahal itu bukan kelemahan dan kesalahannya. Dibuat-buat, dicari-cari gitu ya. Dikatakan kalau Paulus ini pencitraan. Sebagai manusia, kita gampang terpengaruh oleh apa kata orang dan kita menemukan diri kita terjebak di benang kusut yang dibuat oleh manusia. Direkayasa oleh manusia. Komentar orang yang akhirnya membuat kita ada di dalam peperangan melawan manusia atau melawan hal-hal yang diciptakan oleh orang-orang sekeliling. Nah, Paulus di sini mengajari kita bagaimana menghadapi peperangan di dalam kehidupan ini. What matters and what actually doesn't matters. So we can see in God's perspective dengan melihat dari perspektif Tuhan supaya kita tidak masuk ke dalam peperangan yang salah. Ada peperangan yang dimaksudkan untuk mendewasakan kita. Nah, itulah peperangan yang benar. Peperangan yang mendewasakan, peperangan yang mentraining
dan membuat kita siap untuk masuk ke peperangan-peperangan berikutnya. Karena satu peperangan selesai dalam kehidupan tidak berarti tidak ada peperangan lagi. Akan ada peperangan selanjutnya dan selanjutnya. You know, when David killed Goliath, he did not just put Goliath head in the living room and stare at the head, lihat kepalanya Goliath dan bilang, saya merebut kemenangan. Terus dia duduk-duduk aja di ruang tamu liatin kepala Goliath seumur hidupnya. Kan enggak kan? Tapi justru dari peperangan yang dia merebut kemenangan dengan mengalahkan Goliath, Daud masuk ke peperangan-peperangan yang lebih besar. Dan kemenangan-kemenangan yang lebih besar lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan peperangan yang benar. Kalau Anda ada di peperangan yang benar, and if you fight for what matters, it will make you grow more mature dan akan membuat Anda merebut kemenangan-kemenangan yang lebih besar lagi. Daud merebut kemenangan dari kota demi kota. Dia menduduki dan mengalahkan orang-orang yang Tuhan katakan, engkau akan menduduki kota itu. Engkau akan mengalahkan bangsa itu. Dan sungguh Tuhan memberikan kemenangan. Saudara, siapkan hati Anda, oke? Siapkan hati Anda, be receptive to the word of God. Supaya Anda bisa mendeteksi, supaya Anda bisa melihat peperangan mana yang Tuhan maksudkan untuk Anda perangi. Dan pastinya merebut kemenangan. Waktu Paulus mendengar troublemaker di Korintus berkomentar miring dan memberikan opini yang salah tentang dirinya, ya, bisa sangat relevan dengan kehidupan kita. Apakah ada perkataan-perkataan orang sekeliling who accuse you of doing what you did not do? And who say something not true about yourself? Sehingga Anda terjebak di dalam ekspektasi untuk membuktikan bahwa orang itu salah. Anda terjebak di dalam sebuah peperangan dan Anda menjadi complicated di dalam peperangan itu. Sehingga Anda menemukan diri Anda capek dan habis energinya berperang melawan manusia, berperang melawan ekspektasi, berperang melawan tuntutan-tuntutan yang dunia perhadapkan. Jangan sampai kita ini don't let yourself be tangled up and kill what God wants to use in your life. Jangan sampai kita justru membunuh apa yang Tuhan mau pakai dalam kehidupan kita. Tuhan mau pakai apa dalam kehidupan kita? Tuhan mau pakai manusia-manusia yang ada di sekeliling kita. Don't try to kill them. Manusia menajamkan manusia seperti besi menajamkan besi. God is using your surrounding to train you. Yang dilawan bukan manusia. Yang dilawan bukan orang-orang yang melontarkan komentar miringnya. Coba kalau Paulus melawan Korintus, gak ada lagi cerita Paulus menggembalakan Korintus. Gak ada lagi Paulus menjadi rasul yang memuridkan Korintus. Paulus tidak melawan manusia seperti yang dikatakan di Efesus 6 ayat ke-12. Dikatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita bukan melawan manusia, bukan melawan ekspektasi dan tuntutan manusia, bukan berusaha membuktikan diri bahwa mereka salah, kita benar, bukan berusaha membalas apa yang manusia lakukan terhadap kita. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi sesungguhnya yang kita lawan adalah pikiran kita sendiri. That's what matters. Our mind, pikiran kita. So don't try to kill what God is trying to use. God is trying to use your surrounding to train you, to groom you, to make you a better person. Jadi bukan menyalahkan orang yang menjadi haters, bukan menyalahkan orang yang menyebarkan opini yang salah, tapi kalahkanlah pikiran yang akhirnya membuat kita menyalahkan keadaan. Pikiran yang akhirnya membuat kita menjadi blaming. The spirit of
blaming itu yang harus dikalahkan. Supaya kita jangan punya motivasi mencari pembenaran manusia. Peperangan ini akan membuat kita gak selesai-selesai. Kalau yang kita itu perangi manusia. Jadi sewaktu manusia ini mengomentari yang miring, sewaktu manusia melontarkan ekspektasi dan tuntunan, seharusnya kamu gak kayak begini, seharusnya kamu kayak begitu. Kalau kamu pemimpin harusnya kamu begini, kalau kamu orang tua kamu harusnya begini, kalau kamu anak muda harusnya kamu begini. Kalau sesuai firman Tuhan ya kita harus bercermin. Tapi kalau misalnya ekspektasinya sampai membuat Anda tidak bisa bertumbuh, membuat Anda lemah, berhati-hatilah di dalam pikiran kita supaya kita tidak terjebak dalam motivasi mau buktikan. Supaya kita jangan terjebak di dalam peperangan untuk membenarkan diri sendiri. Yang akhirnya membuat kita melawan manusia. Yang akhirnya membuat kita ada di dalam peperangan yang salah. Melawan manusia. Nggak akan selesai-selesai. Dan nggak akan ada kesaksian yang memuliakan Tuhan. Paulus fokus di ladang misinya. Paulus fokus memuridkan dan dia mencari siapa yang tidak taat kepada firman Tuhan. Siapa yang dia katakan begini, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Dia sendiri waktu datang dia akan mencari mana orang-orang yang tidak taat dan yang tidak menghiraukan kebenaran-kebenaran yang mereka sudah sampaikan di dalam Tuhan. Ada di ayat selanjutnya. Karena dia datang untuk membangun bukan untuk meruntuhkan. Dalam hal ini dia gak peduli apa kata orang. Dia tetap fokus dengan visi, dengan misi, dengan panggilannya. Jangan sampai kita get sidetrack sehingga terjebak berperang di peperangan, di medan perang yang tidak seharusnya kita ada di dalamnya. Dalam strategi berperang, Paulus mengisi pikirannya dengan karakter Kristus. Paulus dengan lemah lembut dan dengan ramah. Demi Kristus yang lemah lembut dan ramah, aku memperingatkan kamu. Enggak mengikuti metode manusia, enggak menyerang balik, pikirannya settle. Karena dalam mengenal jati dirinya, dia sudah jadi pemenang. Dia sudah tidak mencari skor, dia sudah tidak mencari pembuktian, dia bukan bermegah atas otoritas yang Tuhan berikan, tapi dia bermegah di dalam Tuhan. Ada rasa aman yang begitu tinggi dengan otoritas yang dia miliki. Dia tidak harus mencari setiap orang menyukainya, dia tidak harus mencari setiap orang menerimanya, dan dia tidak harus mencari kesaksian orang-orang tentang pelayanannya. Jati dirinya sudah komplit. Pikirannya sudah settle. Dia adopsi the mind of Christ. Di tempat kerja, di office, I know struggle is real. I know competition is real. Di dunia yang semakin banyak orang berlomba-lomba di dalam skill, kemampuannya, tuntutan hidup yang membuat orang bersaing sedemikian rupa. Wherever you are right now, when you face people in the office place, orang-orang di kantor yang bersaing begitu kuat sehingga Anda harus menerima tuduhan, Anda harus menanggung kesalahan yang sebenarnya you did not create it, okay? But you have to clean up the mess. Engkau merasa ini enggak adil. Kalau dunia, metode manusia, cara menghadapinya bagaimana? Oh, it's the whole 9 years of drama happening. Sewaktu orang difitnah, dia akan mencari cara balik untuk membongkar, untuk membuka rahasianya. Orang metode manusia mencari cara untuk menyerang balik. Mau itu di sosial media diserang balik. Apakah cara menyerang baliknya dengan membuka rahasia, menjatuhkan, membuktikan bahwa saya punya backup dan saya punya support orang yang lebih hebat daripada musuh saya.
Itu metodenya manusia. Kalau Anda harus memilih, Anda nggak bisa pilih dua. You cannot choose both. You want God to defend you, you want God to fight your battle, or you want to fight your own battle with your own strength. It cannot be both. You have to choose one. Kalau saya pernah menjalani dengan kekuatan saya sendiri dan saya tahu ujungnya saya babak belur. Ujungnya saya tahu, saya nggak bisa mendapatkan kepuasan. Saya nggak bisa dapatkan solusi. There is no everlasting solution with my own strength. I've been there, I've done that. Saya memilih untuk Tuhan yang berperang untuk saya. Saya nggak mau ada di perang yang salah. Buat apa saya menjebakkan diri and fighting for what doesn't matters. Dan itu yang akan memperlambat langkah saya, memperlambat pemakaian Tuhan di dalam rancangan dan tujuan yang sudah disediakan. Lebih baik I drop that battle. Lebih baik saya tanggalkan. Saya nggak mau menghabiskan energi, dan saudara juga ya, nggak perlu menghabiskan energi untuk membuktikan kepada orang-orang that you can get back to them. We don't wage war like human do, my friend. But biarlah pikiran kita ditaklukkan with the mind of Christ. We submit our mind, we submit our thought, supaya kita tetap dengan pikiran yang settle seperti Paulus. Dia tetap dengan lemah lembut dan dia tetap dengan ramah. Coba lihat kira-kira kita timbang hasilnya. Kalau dia sebel sama troublemaker-nya Korintus, apa yang dia tuai? Tapi kalau dia dengan ramah tamah dan dengan lemah lembut, dia tetap memuridkan Korintus. Apa yang dituai? Kita jelas tahu kesudahan daripada ceritanya. Paulus menuai satu kota, kota demi kota. Dia berlari kepada tujuan, mengarahkan pandangannya kepada mahkota kekekalan. Dia tanggalkan, this fight doesn't matter. This fight, it's not for me to fight. This is, I surrender to God. Saya serahkan dan saya berserah kepada Tuhan to defend, to prove, untuk membuktikan bahwa kalau saya benar di hadapan Tuhan, Tuhanlah yang membela saya. So don't wage war like human do. Taklukkan pikiran kita, settle hati kita, bawa ke Tuhan, tanggalkan. Jangan pakai otoritas, jangan pakai kekuatan kita, tapi lihatlah Tuhan akan membawa kita di dalam peperangan-peperangan menuju kemenangan, bukan yang drag us down. Kita lanjut ya. Lalu di ayat yang ketiga, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Paulus mengatakan, dia tidak berperang dengan cara manusia, tidak berperang dengan cara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Demi Kristus yang sudah menebus dan memberi kemenangan. Lihat di sini, Yesus pun memberikan senjata. Yesus yang memberikan kemenangan, yang sudah menebus kita. Kita yang menjadi milik properti. We are the property of God's kingdom. Can you imagine a nation who decide to go to war, mereka pasti they will prepare the best weapon for their soldiers. And the war meant to be win. Setiap peperangan yang mereka ladeni, yang mereka katakan kita akan pergi berperang, pastinya panglima dan jenderal perangnya akan briefing tentaranya bahwa kita akan pergi untuk menang. Nggak ada orang yang jenderal dan panglima yang mengajak tentaranya yang sudah latihan sedemikian rupa, yang punya program-program untuk mereka bisa punya strategi perang. Ketiba mau perang, nggak mungkin jenderal sama panglimanya bilang, semoga kita pulang dengan selamat. Nggak mungkin. Mereka persiapkan senjata yang terbaik. Mereka persiapkan stamina yang terbaik. Dan mereka pasti akan pergi
dengan percaya bahwa perang ini akan dimenangkan. Ini dunia yang jahat, manusia yang sangat kekurangan hikmat aja bisa berpikir demikian. Apalagi kerajaan surga. Apalagi Bapa kita, panglima di atas panglima, jenderal di atas jenderal, raja di atas segala raja. Pasti akan memberikan persenjataan yang lengkap di dalam hidup kita dan memastikan kita menang. Kita tidak akan terseok-seok dan kita tidak akan berdarah-darah di dalam peperangan kita. Tuhan ada di pihak kita. Siapa lawan kita? Hello my friend. When God meant us to be in a war, persenjataan lengkap. Persenjataan lengkap. Pastinya kita sendiri harus tahu senjatanya itu apa. Coba ingat lagi waktu Daud mau mengalahkan Goliat. Dikasih baju jirah dan buat seorang Daud yang adalah gembala domba, gembala ternak, bukan seperti abang-abangnya, bukan seperti kakak-kakaknya yang sudah dilatih di dalam peperangan yang adalah prajurit, sudah biasa pakai baju yang berat begitu kan. Daud gak pernah. Daud sendiri mengatakan saya gak terbiasa pakai baju seperti ini. Dia gak mau pakai. Ada satu statement yang membuat saya terharu sekali. Orang ini maju berperang. Bukan dia gak tahu Goliat itu sebesar apa ya. Daud tahu. Dia dengar ceritanya di perkemahan prajurit Israel. Orang-orang menceritakan betapa mengerikan Goliat. Dia tahu, bukan tidak menguasai materi. Dia tahu informasinya. Terus dia datang. Bisa saja Daud tawar hati suatu kakak-kakaknya dengan kata-katanya yang jahat. Aku tahu maksud hatimu datang ke sini. Engkau tidak kita buka sama-sama deh 1 Samuel ya 17. Kita buka sama-sama 1 Samuel 17. Nah, kakaknya bilang begini, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Ada intimidasi yang sudah dilemparkan kepada Daud untuk masuk ke dalam peperangan mengalahkan Goliat. Itu sudah ada intimidasi. Tapi Daud tidak terjebak di dalam strategi berperang melawan manusia. Dia nggak panas karena kata kakaknya. Dia nggak bilang, gue buktiin kalau gue bisa kalahin. Emang lu doang? Daud nggak seperti itu. Bapak Ibu, Daud nggak seperti itu. Dia tidak masuk ke dalam peperangan itu karena dia mau tunjukkan ke kakak-kakaknya. Dia nggak masuk di dalam peperangan itu karena dia mau membuktikan dirinya. Oh enggak. Tapi dia masuk ke peperangan itu karena dia kenal Tuhan yang mengasihi bangsa Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Umat Israel adalah umat kepunyaan Allah. Siapakah orang Filistin ini yang menjelekkan barisan Allah yang hidup? Siapakah Goliat ini? Dengan kemarahan ilahi, sewaktu dia mau berperang. Dia berperang karena dia lihat Tuhan, bukan karena mau membuktikan diri. Dan Daud bilang begini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari ekor beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dia lihatnya kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan yang menyertai aku di padang rumput yang hijau. Saat ada singa mau menerkam ternak dombaku. Tuhan melepaskan domba-domba ini dan aku mengalahkan singa itu. Dan Tuhan yang menyertaiku di padang rumput yang hijau itu. Tuhan yang sama akan menyertaiku mengalahkan bangsa Filistin ini. Karena bangsa Israel adalah umat kepunyaan Tuhan. Perspektif seperti itulah yang membuat Daud masuk ke dalam peperangan. Daud masuk ke dalam peperangan itu dengan strategi yang benar. Dengan senjata yang benar. Dengan pikiran yang settle. Dia sudah menang di dalam pikirannya. Dia gak kepancing oleh omongan kakak-kakaknya. Dia tidak kepancing oleh olok-olok
Goliat yang sewaktu lihat Daud, yang menjelek-jelekkan dan berusaha menjatuhkan mental Daud sewaktu berhadapan dengan Goliat. Daud fokus, pikirannya settle. Dia datang mengalahkan Goliat dan memenangkan peperangan itu bukan karena kekuatannya, bukan karena melihat dirinya sendiri, bukan karena mau membuktikan dirinya. Tapi pikirannya settle, dia sudah kalahkan pikirannya. Dia gak terpancing omongan manusia, dia kalahkan karena dia melihat Tuhan yang hidup. Dia kalahkan karena dia tahu di dalam peperangan ini Tuhanlah yang berperang. Yang dia perlu lakukan hanya percaya. Dan kita lanjutkan, kita lihat senjata yang di sini Paulus katakan ya, senjata yang kami kepakai, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Dan yang kedua, yang pertama tadi saya menggambarkan peperangan dalam pikiran kita yang harus kita kalahkan, bukan peperangan melawan manusia yang melontar kata-kata yang memancing kita, bukan manusianya, tapi yang kita harus lawan adalah pikirannya. Dan yang kedua, peperangan yang harus kita kenali. Kami mematahkan ini ya, peperangan yang harus Anda kenali ya. Paulus mengatakan di ayat yang kelima, ini ayat yang terakhir. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Peperangan kedua yang harus Anda kenali adalah keangkuhan manusia untuk mengenalkan Tuhan. That's the battle that matters, my friend. That's the battle that matters. We need to fight our mind. Dan yang kedua, we need to fight the pride of human who reject God. Keangkuhan manusia yang menolak untuk mengenal Tuhan. Kita masuk ke dalam peperangan itu yuk. Kita masuk dengan mengadopsi isi hati Tuhan. Belas kasihan melihat pride-nya human. Belas kasihan melihat kesombongan manusia. Belas kasihan yang muncul. Bukan sebel kalau melihat orang menolak Tuhan. Bukan sebel melihat orang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Bukan sebel, bukan males, bukan menjauhi, bukan repot lah mau jelasin sama dia. Panjang lah debatnya. Ngapain kita debat? Kasih berbicara lebih keras daripada kata-kata. You know your action speaks louder than your words. Bukan dengan perasaan kita, bukan dengan pemikiran dan pendapat kita tentang orang-orang yang angkuh ini. Tapi kenakanlah belas kasihan, pakailah jubah belas kasihan. Lihat, kasihan ya orang yang gak kenal Tuhan ini. Kasihan ya orang yang menolak Tuhan. Dia tidak ngerti apa yang dia tolak. Dia tidak mengerti kalau dia tidak berpihak kepada Tuhan. Habislah kesudahan hidupnya. Ujungnya kebinasaan. Kenakanlah belas kasihan agar bisa menentang keangkuhan manusia yang menolak pengenalan akan Tuhan. KMS Singapore, firman Tuhan berbicara hari ini, fight for what matters. Apa yang matters adalah dalam pikiran kita supaya settle. Battlefield yang Tuhan fight, biarlah Tuhan yang fight. We are not too busy to lead and take control. God will fight for us. Dan yang kedua, Anda sama-sama adopsi belas kasihan. Belas kasihan untuk menentang, belas kasihan untuk memenangkan orang-orang yang menolak Tuhan. Peperangan kita adalah melawan penguasa-penguasa di udara. Peperangan kita adalah melawan perspektif orang yang hari-hari ini, terutama di negara, di tempat yang persaingan begitu nyata. The competition, the struggle is so real.
Everyone try their best. Setiap orang berusaha dengan kekuatan mereka. Berusaha perlu, disiplin perlu, endurance perlu, perseverance perlu. Tapi on top of everything, bukankah Tuhan yang punya final say? On top of everything, Salomo mengajarkan hikmat. Manusia berusaha, semuanya adalah usaha menjaring angin dan sia-sia. Orang yang begitu berhikmat, gak ada orang yang seperti dia sebelum dan sesudah dia, gak ada orang yang seperti Salomo. Tapi di pengkhotbah pun Salomo mengatakan, semuanya itu adalah anugerah. Ingatlah, semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Semuanya itu adalah seizin Tuhan. Karena usaha manusia adalah seperti menjaring angin dan semuanya itu adalah sia-sia. Dengan kompetisi sedemikian rupa, jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita dan jangan sampai kita terjebak dengan memusingkan kepentingan sendiri. Jangan sampai kita begitu fokus dengan kompetisi dan pencapaian-pencapaian di dalam hidup kita sehingga kita lupa ada peperangan yang kita harus kalahkan. Ada peperangan rohani. Orang-orang yang sudah di persimpangan kehidupan. Yang sebentar lagi mereka ditentukan antara kebinasaan atau keselamatan. It's in injunction of eternity. Eternity yang mana? Bersama dengan Tuhan atau dipisahkan dari Tuhan selama-lamanya. Saya berdoa agar mata rohani Anda dibukakan dan mulailah lihat sekeliling. Tidak terlalu sibuk dengan kepentingan diri sendiri dan tidak tangle up di dalam peperangan yang bukan dimaksudkan Tuhan untuk Anda ada di dalamnya. Perhatikan sekeliling. Coba lihat kanan kiri. Apakah ada dimulai dari circle saudara seiman. Hari-hari ini apakah Anda ada kontak dengan teman-teman seiman, teman-teman yang ada di gereja? Kapan terakhir Anda tanya kabar orang-orang yang ada di gereja? Apa kabar mereka? Bagaimana kesehatan mereka? Apa pergumulan mereka? Apa yang mereka dapati hari-hari ini? Setia dulu dengan lingkaran yang ada. Kemudian Tuhan pasti akan mulai tambahkan beban. Dan Tuhan pasti akan kasih tuaian. Dan suatu Anda menuai orang-orang yang harusnya binasa. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Suatu Anda menuai dan mereka memberikan dirinya untuk mengenal Tuhan. Mereka memberikan dirinya untuk percaya kepada Tuhan. Pada saat itu akan ada sukacita yang melimpah-limpah seperti prajurit yang mendapatkan jarahan, yang menang di dalam peperangan. Anda akan mencicipi sukacita yang tiada taranya. Anda akan mencicipi sukacita yang tidak bisa dijelaskan dan kepuasan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Bukan kepuasan duniawi. Hanya menjawab doa sendiri, kebutuhan pribadi sendiri, kepentingan sendiri. Tidak hanya itu, tapi suatu Anda melihat satu jiwa diselamatkan, satu jiwa diluputkan dari maut, satu jiwa diselamatkan dari kebinasaan. Di saat itu ada sukacita yang melimpah-limpah. Di saat itu Anda ada berperang bersama dengan kerajaan Tuhan. Anda memposisikan diri Anda sebagai prajurit kerajaan Tuhan. Dan Anda bersukacita dengan malaikat-malaikat di surga. Dan pastikan orang yang percaya Tuhan ini, orang yang mulai membuka dirinya untuk kenal Tuhan, pastikan dengan setia untuk memfollow up orang-orang ini sampai dibaptis. Sebuah deklarasi iman yang menyatakan bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Sebuah deklarasi iman yang mereka menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat hidupnya, mengampuni dosanya. Dan dia mau hidup mengikuti Kristus melalui tanda dibaptis. Sesudah ini saya percaya GMS Singapura akan menjadi berkat, jemaat GMS Singapura akan menjadi berkat buat orang-orang sekelilingnya, buat orang-orang terdekatnya, buat orang-orang yang tinggal di satu kompleknya. Anda akan membawa dampak. Anda akan ada di perang bersama dengan kerajaan surga. Tuhan Yesus menyertaimu. Engkau akan menuai jiwa-jiwa. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan memperluas kemahmu. Bukan cuma Singapura aja.
bahkan sampai kepada Southeast Asia. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Sadarilah bahwa manusia sewaktu dibutakan dengan peperangan-peperangan yang ditawarkan yang tidak penting ini, Tuhan sendiri akan membukakan mata. Tuhan sendiri sudah berbicara, itu bukan peperanganmu. Inilah peperanganmu. Ini yang matters, itu yang tidak matters. Pilih baik-baik. Seperti Daud. Daud memilih sewaktu dia diburu, sewaktu dia di dalam lembah kekelaman, dia pilih senjatanya. Ini yang bagian terakhir saya mau berbicara tentang senjata. Ya, Anda sudah tahu peperangan yang Anda harus hadapi, peperangan dalam pikiran, kemudian peperangan melawan keangkuhan manusia untuk mengenal Tuhan. Nah, ini senjatanya nih, bagian terakhir. Bagaimana? Apa senjata kita di dalam peperangan ini? Kita belajar dari Daud. Daud memilih harpanya di dalam berperang. Saul memilih tombak di dalam berperang. Dan kita tahu di dalam firman Tuhan, siapakah yang berkenan di hati Tuhan? Daud. Di dalam peperangan, dia punya kesempatan. Di dalam dia dikejar oleh Saul. Nyawanya terancam. Dia punya kesempatan membunuh Saul. Dia punya kesempatan mengakhiri peperangan. Dia punya kesempatan mengakhiri teror dalam hidupnya. Dan dia menancapkan aja kepada Saul. Selesai, dia gak usah dikejar-kejar lagi. Dia gak usah diteror dan diburu lagi sama Saul. Tapi dia memilih untuk memakai harpanya menyembah Tuhan. Saudara, senjata yang Tuhan kasih dalam hidup orang percaya adalah worship. Adalah worship. Karena dengan kita menyembah Tuhan, karena kita dengan worship, kita meletakkan keangkuhan kita. Kita merendahkan worship. Salah satu body gesture, salah satu body language-nya worship adalah sujud, bukan? Apa artinya sujud? Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Merendahkan hati dengan mengatakan, oh God, you are in control, not me. You have everything under control, God, and I trust you and I surrender. That's the kind of worship. Penyembahan seperti itulah yang akan membawa terobosan. Dengan senjata penyembahan seperti itulah Anda pasti akan masuk di dalam kemenangan. Di dalam kita menawan pikiran kita dan kita serahkan pikiran kita di bawah kaki Kristus. Dan kita mengenakan pikiran Kristus. Di saat kita menyembah Tuhan, hal itu akan terjadi. Tapi kalau Anda menyibukkan diri, menghabiskan waktu, berusaha, mencari shortcut, dan tidak meminta tuntunan Tuhan, tidak masuk ke dalam hadirat Tuhan, jangan-jangan Anda malah justru menemukan diri Anda tersesat di dalam peperangan, di dalam maze, di dalam kotak yang kacau balau. Kita sama-sama sembah Tuhan, kita hampiri hadirat Tuhan, karena itu adalah senjata yang terbaik untuk mengalahkan pikiran kita. Dan senjata yang kedua selain penyembahan adalah doa. Pakai banyak waktu untuk menyembah Tuhan, pakai banyak waktu untuk berdoa. Karena di dalam doa mujizat pasti terjadi. Semakin Anda berdoa, semakin besar kuasa Tuhan. Semakin Tuhan turut campur tangan melakukan mujizat dalam hidupmu. Berdoalah untuk orang-orang sekeliling yang belum percaya. Berdoalah agar Tuhan menghancurkan keangkuhan hati manusia yang menolak Dia. Seperti Nehemia berdoa untuk mendapatkan izin dari raja untuk dia membangun tembok Yerusalem. Dan sungguh Tuhan melakukan mujizat. Nehemia dipakai Tuhan sedemikian rupa membangun kembali tembok Yerusalem, mendapatkan izin dari raja. Saya percaya Tuhan juga pasti akan buka jalan bagi setiap orang yang berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Banyak berdoa, banyak menyembah, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Dan kita tidak berperang dengan caranya manusia, kita berperang dengan caranya Tuhan. Kita berperang dengan masuk ke dalam
hadirat Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan, aku tahu rencanamu. Tuhan, aku tahu apa yang Engkau lakukan indah bagimu. Indah bagiku, sempurna bagiku. Kita akan sembah Tuhan, kita akan bawa hati kita. Sekali lagi kita melihat rancangan Tuhan indah bagi kita. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kita nyanyikan dari awal dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, kami serahkan pikiran kami di bawah kaki Kristus. We surrender our mind, Lord Jesus. Biarkan suatu kami tanggalkan pikiran kami. Pikiran manusiawi kami, pikiran duniawi kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kenakan pikiran Kristus. That you put the mind of Christ in the name of Jesus. Kami mau berhenti Tuhan berperang dengan cara manusia. Kami mau keluar dari jebakan-jebakan yang iblis rancangkan untuk kami slow down. Untuk kami menjadi lambat di dalam maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau keluar dari jebakan itu dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan kami kembali di rel yang benar. Biar kami kembali di dalam peperangan yang benar. Biarkan kami kembali kepada misi yang Tuhan maksudkan di dalam hidup kami. Biarkan kami ditemukan di dalam maksud dan rencana Tuhan untuk kami membawa dampak kepada Southeast Asia dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sudah sempat waktu-waktu kami, sempat kami terpikir itu terbuang. Sempat kami berpikir kami slow down di dalam mengejar apa yang Tuhan mau ingin kita lakukan. Tuhan, waktu itu gak terbuang Tuhan. God will redeem it in the name of Jesus. Tidak ada hari-hari yang terbuang dengan sia-sia. Tidak ada tahun yang terbuang dengan sia-sia. God will redeem it. God will give maturity in the name of Jesus. Dan Tuhan, apa berdoa Tuhan, I file petition Lord Jesus. Aku minta petisi dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada tahun yang terbuang. Tuhan, berikan tuaian Tuhan. Tuhan, tebus Tuhan waktu yang sudah membuat kami tangle up di dalam battlefield
yang memperlambat kami, memperlambat langkah kami. Tuhan, you redeem Lord Jesus. I pray, I file petition to you. You redeem it, oh God. Berikan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berikan semakin banyak tuaian dalam nama Tuhan Yesus. Kepada kota-kota, kepada bangsa-bangsa, kepada Southeast Asia dalam nama Tuhan Yesus. Kami klaim Tuhan, apa yang sudah direbut oleh iblis, kami klaim gantinya adalah jiwa-jiwa yang semakin banyak diselamatkan. Jiwa-jiwa yang semakin banyak percaya kepada Tuhan. Gak ada halangan bagi orang dibaptis. Akan ada tuaian yang besar. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Rancanganmu indah bagi Southeast Asia. Rencanamu sempurna bagi Southeast Asia. Berkatilah jemaatmu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Biarlah firman-Mu ini berbuah berkali-kali lipat di tanah hati yang subur, di tanah hati jemaat GMS Singapura. Kami mengucap syukur Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, hati kami terus membara, hati kami terus terbakar. Kami betul-betul dituntun oleh firman-Mu untuk melihat perkara dan keajaiban dan hal-hal besar yang Tuhan sediakan di depan kami. Terima kasih untuk terus melibatkan kami juga di dalamnya. Pakai hidup kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Tiba saatnya kami ada di penghujung ibadah. Kami ingin menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam nama Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus terus menyertai kita. Dari hari ini sampai Tuhan datang, melihat semua perkara-perkara besar. Bersama dengan Tuhan kita meraihnya. Bersama dengan Tuhan kita mengerjakannya. Dan diberkati jalan keluar, jalan masuk. Diberkati apa yang dikerjakan tangan kita. Dan semua berkat ini tidak hanya bagi kita, tapi mengalir terus sampai generasi kepada generasi berikutnya. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Kami yakin dan kami terima semua berkat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amen. God bless you. Tuhan memberkati Anda semuanya. Tanganku Yesus memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku.